Saya ingin bertanya, Ustaz, apa yang masih kita lakukan ketika ada seorang ikhwan yang datang kepada kita, namun kita belum siap untuk maksudnya melangkah kepada jenjang pernikahan, Ustaz? Terus terang, saya belum siap. Kalau belum siap, katakan belum siap. Sudah. Titik. Tidak ada mesti dikatakan nunggulah setahun lagi, jangan. Itu janji harus ditepati nanti. Iya, kalau udah siap setahun lagi. Kalau nggak siap gimana? Pernikahan itu nggak boleh dipaksa. Pernikahan itu ibadah yang sangat panjang. Ya, orang sholat paling 10 menit, 5 menit beres. Orang puasa 12 jam beres, 13 jam beres. Nikah itu perjalanan panjang, ibadah yang agung. Dimulai sejak akad sampai masuk liang lahat. Kalau nggak bercerai. Oleh karena itu harus matang betul. Jangan terpaksa ketika diharapkan oleh seseorang. Makanya siapkan diri dulu. Pahami bagaimana fikihnya, bagaimana adab muamalah dengan suami, bagaimana keutamaan menikah itu luar biasa sekali. Makanya kurikulum nasional pun mengajarkan bab nikah itu memang nggak komprehensif. Di kelas 11 MA itu udah dipelajari. Ya cuman fikihnya saja sebenarnya. Cuman harusnya diisi juga dengan bagaimana pembahasan kuliah pranikah. Ya, terus nanti ketika menikah, supaya ketika menikah itu betul-betul menjalani ibadah. Makanya saya masalah ini tuh tujuan nikah itu kan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan motifnya yang lain-lain. Harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah saya sampaikan ya bahwa itu merupakan wasilah ke surga. Karena kalau orang menikah dengan tujuan ibadah kepada Allah, menjaga kesucian, maka itu orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sering dengar, kalau kenapa tujuan nikah ingin bahagia? Salah itu. Nikah ingin bahagia itu salah. Nikah itu hendak ibadah, nanti bahagia pasti menguntil sampai surga. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah. Ya, makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan cuma Allah yang kasih. Sikap tawakal, karena yang namanya hidup itu nggak akan ada, misalkan seperti ada kutipan. Ketika sang raja dan ratu itu menikah, kemudian mereka hidup selama-lamanya, bohong di dunia ini nggak ada. Ada ketawa itu karena dihiasi dengan tangisan. Ada kenyang itu karena ada lapar. Ya. Jadi jangan mimpi hidup di dunia ini pasti akan mengalami beberapa hal. Ya. Beberapa hal. Maka itu harus disyukuri ketika giliran baiknya, disabari ketika giliran kurang baiknya. Karena orang menikah itu pasti akan menghadapi masalah. Orang hidup sendiri aja ada masalah, bagi nanti berdua. Apalagi setelah kehadiran anak. Makanya orang yang baik itu bagaimana bisa memecahkan masalah. Karena kita hidup ini oleh Allah diuji untuk membereskan masalah tanpa masalah.
Kalau kepegadaian mah bukan menyelesaikan masalah tanpa masa bohong, itu kepegadaian tambah masalah. Gitu ya, jadi tidak boleh memaksakan diri, jika belum siap ya katakan. Belum siap. Saya mau istikharah dulu, mohon dulu kepada Allah. Seperti itu. Tapi jangan nggak siap terus. Jika sudah cukup waktu, cukup umur, pikiran sudah dewasa, datang orang yang saleh, terima. Karena ketika ada orang saleh datang, kita misalkan sudah dewasa, sudah apa, tapi kita tolak, maka itu akan bakal datang fitnah. Ya. Fitnah nantinya ya keburukan. Ya seperti itu. Allahu a'lam. Baik, jadi ada pertanyaan lain, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya, ketika sedang sholat tapi ada seseorang yang mengucapkan Nabi Muhammad